Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Febrianti Mikra dengan NIM 2003162. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan guru honorer terkait perubahan kebijakan rekrutmen guru dari PNS menjadi P3K. Latar belakangnya yaitu guru didefinisikan sebagai tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal. Guru memiliki kedudukan profesional yang memiliki seperangkat tugas dan kewajiban mendidik generasi bangsa agar mencapai tujuan pendidikan nasional dan menjadikan guru sebagai sumber utama penghasilannya. Melihat dari hasil evaluasi pada kebijakan tentang rekrutmen CPNS, formasi guru menjadi suatu hal yang sangat penting dan menjadi catatan bagi pemerintah karena banyaknya guru yang berstatus PNS meminta mutasi setelah pengangkatannya. Pemerintah sudah berusaha menghadapi persoalan ini, namun belum terselesaikan dengan berbagai alasan dan pertimbangan, serta melihat kondisi inilah pemerintah membuat peralihan kebijakan dalam bentuk P3K. Pemerintah meyakini rekrutmen P3K merupakan langkah strategis dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan penyelesaian masalah guru honorer. Pemerintah akan melakukan perekrutan 1 juta guru di tahun 2021, salah satunya yaitu melalui skema P3K. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan ada rekrutmen guru untuk formasi CPNS di masa mendatang. Namun, sampai saat ini Badan Kepegawaian Negara atau BKN baru merencanakan proses seleksi melalui P3K. Banyak terjadi penolakan dalam kebijakan penghentian rekrutmen guru PNS. Banyak pihak yang menyatakan bahwa jika kebijakan ini tetap dilakukan, maka akan mengakibatkan menurunnya minat generasi menjadi seorang guru. Hal ini tentu saja berdampak pada profesi guru yang akan menyandang status P3K dan dianggap tidak menghargai nasib dan perjuangan guru honorer selama ini. Metode yang digunakan yaitu berupa literatur review dengan strategi secara komprehensif, seperti pencarian artikel dan berita-berita terkait di internet. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian artikel dan berita-berita yaitu permasalahan guru honorer, P3K, rekrutmen, kemudian artikel dan berita-berita yang relevan direview dan ditelaah. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama ada permasalahan guru honorer. Banyak permasalahan yang dialami oleh guru honorer. Yang pertama yaitu status yang tidak jelas, kesejahteraan rendah, dan kualitas. Status yang tidak jelas ini membuat guru honorer tidak bisa mendapatkan banyak hal yang didapatkan oleh guru PNS. Status guru honorer dianggap tidak jelas karena tidak memiliki surat keputusan atau biasa disebut dengan SK mengajar. Hal yang tidak didapatkan oleh guru honorer seperti guru PNS yaitu jaminan kesehatan, perlakuan, dan berbagai tunjangan serta jaminan hari tua. Yang masalah yang kedua yaitu kesejahteraan guru honorer yang masih rendah. Status yang tidak jelas membuat guru honorer tidak terjamin dalam kesejahteraan hidupnya. Contohnya dalam hal gaji yang tergolong minim dan tidak memenuhi kebutuhan hidup, bahkan untuk menutup biaya pendidikan pun kurang. Masalah ketiga adalah dari sisi kualitas guru. Perekrutan guru honorer hanya memperkerjakan orang yang mencari pekerjaan tanpa proses atau adanya kejelasan statusnya. Hal tersebut mengakibatkan perekrutan guru dengan kualitas yang masih dipertanyakan, serta belum ada tahapan yang memadai untuk mengembangkan potensi dan kualitas guru. Yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan perubahan atau penghentian rekrutmen guru PNS menjadi P3K.
Pemerintah memiliki rencana besar untuk guru honorer di Indonesia, yaitu pengangkatan 1 juta guru honorer dalam program rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan P3K pada periode 2021. Yang mana P3K ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, P3K dikontrak minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 30 tahun. Ini semua tergantung situasi dan kondisi yang ada. Seleksi P3K dapat diikuti oleh guru honorer dengan syarat tertentu. Seleksi P3K, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada tahap kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi. Bisa dilakukan di tahun yang sama atau berikutnya. Namun, pada kenyataannya, informasi serta tindak lanjut mengenai program P3K sempat tidak begitu jelas, seperti syarat yang berubah-ubah, tanggal pendaftaran yang sempat mundur, dan juga formasi pada setiap daerahnya. Yang selanjutnya yaitu analisis kebijakan perubahan atau penghentian rekrutmen guru PNS menjadi P3K. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan rekrutmen guru PNS mulai tahun 2021 ini menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan kebijakan ini adalah PNS dan P3K memiliki perbedaan, yakni P3K termasuk dalam kategori guru terikat kontrak, sehingga harus menyelesaikan tugas di penempatan tersebut sesuai dengan kontraknya. Seorang guru tidak bisa meminta untuk dipindahkan lokasi penempatan kerja. PNS dan P3K termasuk dalam ASN, jadi keduanya dianggap setara karena tergolong dalam ASN. Hanya sistemnya saja yang diubah. P3K akan mengisi pos-pos jabatan fungsional. Tidak semua pihak setuju dengan kebijakan ini. Dengan adanya kebijakan ini mengundang kritikan dari berbagai pihak. Ada juga yang menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan hal yang diskriminatif. Pemerintah telah menjawab pertanyaan masyarakat dalam ketidaksetujuan dengan kebijakan ini. Untuk rasa keadilan tersebut, pemerintah memberikan penjelasan bahwa sebanyak 1 juta lowongan tersebut akan mengatasi kebutuhan guru selama ini, mengatasi keberadaan guru honorer K2, honorer non-K2 di sekolah negeri yang jumlahnya sangat banyak. Pemerintah juga memberikan kesempatan bagi guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru yang belum pernah mengajar untuk mendaftar seleksi P3K. Harapan untuk kedepannya, dengan kebijakan P3K atau kebijakan terbaik yang diambil oleh pemerintah dapat dijadikan sebagai solusi yang atau setidaknya dapat meminimalisir permasalahan yang dialami jutaan atau lebih guru honorer di Indonesia, sehingga guru sejahtera dan pendidikan di Indonesia semakin berkualitas. Kesimpulan, pemerintah telah membuat kebijakan akan adanya pergantian perekrutan PNS diganti dengan P3K, sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 4 nomor 5 tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, P3K dikontrak minimal 1 tahun dan diperpanjang paling lama 30 tahun. P3K sempat tertunda dan informasi kurang jelas. Kini pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melancarkan proses penghentian rekrutmen guru yang berstatus PNS menjadi P3K dengan maksud dan tujuan memperhatikan
profesi guru serta meminimalisir permasalahan pada guru honorer di Indonesia. Baik, sekian penjelasan saya tentang permasalahan guru honorer terkait kebijakan eh, perubahan rekrutmen guru PNS menjadi P3K. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.